Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semuanya dan juga Pak Hudan selaku dosen pengampu kami. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kekuatan untuk tetap melaksanakan perkuliahan di tengah bulan suci Ramadan. Untuk perkuliahan hari ini saya dan juga Mbak Sri Wahyuni akan menyampaikan materi terakhir dari mata kuliah kita, yakni mengenai kreativitas dan juga inovasi. Baik, untuk materi pertama nanti akan saya awali, yakni mengenai penelitian kreativitas dan juga inovasi. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya kreativitas merupakan sebuah karya atau hasil dari pemikiran dan juga gagasan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi seseorang dalam melaksanakan kewirausahaan atau usaha itu pasti melewati yang namanya memikirkan sebuah ide atau gagasan. Lah, ide atau gagasan tersebut jika dimunculkan nanti akan disebut sebagai kreativitas seperti itu. Nah, kreativitas seseorang sendiri pada dasarnya dapat dikembangkan dan juga ditingkatkan melalui peningkatan jumlah dan ragam yang masuk ke otak atau stimulus yang masuk ke otak. Jadi ketika kita rajin atau suka mencari hal-hal baru, nah nanti stimulus di otak kita akan memunculkan sebuah gagasan atau ide baru yang bisa kita olah nantinya dan menjadi sebuah hasil atau wujud yang kreatif seperti itu. Kreativitas sendiri juga merupakan sumber yang paling penting atau menjadi kekuatan utama dalam sebuah wirausaha ya, karena banyak sekali persaingan-persaingan yang ditentukan oleh seberapa kreatif dan juga seberapa cekatan owner atau pengusaha atau wirausahawan mengembangkan kreativitas dan juga gagasan yang ada di dalam dirinya seperti itu. Sedangkan pengertian inovasi sendiri adalah bagaimana seseorang bisa mengembangkan atau mewujudkan dan juga menuangkan dengan sangat baik kreativitas yang sudah dimunculkan dalam dirinya tadi. Jadi saya memikirkan sebuah gagasan, nanti akan saya wujudkan seperti apa dan saya tuangkan ke dalam apa, itu nanti akan muncul sebuah inovasi yang bisa dilakukan secara berkelanjutan atau berkesinambungan seperti itu. Saya lanjutkan dengan beberapa pendapat ya ahli yang mengatakan ada beberapa ciri wirausahaan yang kreatif. Di antara ciri-cirinya adalah yang pertama, wirausahawan itu pintar tapi tidak harus brilian, karena kreativitas tidak selalu secara langsung berhubungan dengan tingginya intelijensi seorang. Mungkin kita sudah tahu bersama-sama ya, jadi orang yang kreatif itu belum tentu orang yang intelijennya itu tinggi atau cerdas dalam angka, ya dalam numerik, dalam ya dan lain sebagainya lah, intelektual seperti itu. Yang kedua adalah berkemampuan baik dalam menjalankan ide-ide yang berbeda dalam waktu yang singkat. Yang ketiga adalah memiliki pandangan yang positif terhadap diri sendiri, dengan kata lain menyukai dirinya dan memiliki rasa percaya diri. Jadi seseorang yang kreatif itu identik dengan dia cekatan, dia tahu harus mengarahkan idenya kemana, dan dia tuh percaya diri, menyukai apa yang ada dalam dirinya. Seperti itu. Yang keempat adalah cenderung kaya kehidupan fantasi. Jadi orang-orang kreatif itu pasti dalam otak atau dalam imajinasi itu banyak banget. Jadi kadang mereka sendiri bingung. Terlalu banyak yang difikirkan, terlalu banyak ide-ide yang sudah muncul, jadi bingung mau menuangkannya kemana seperti itu. Yang kelima yang termotivasi oleh masalah-masalah yang menantang. Yang keenam adalah dapat memendam keputusan sampai cukup fakta terkumpul. Atau dalam kata lain nggak gerusa-gerusu ya. Jadi seorang yang kreatif itu mampu mengelola dirinya dan mampu menempatkan kreativitasnya tuh nanti mau dituangkan kapan, di mana, oleh apa, seperti itu. Yang ketujuh adalah menghargai kebebasan dan tidak hanya memerlukan persetujuan rekan lainnya. Yang kedelapan adalah peka terhadap lingkungan dan perasaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kesembilan adalah fleksibel, dan yang terakhir adalah lebih mementingkan arti dan implikasi sebuah problem daripada detailnya. Jadi tidak terfokus pada masalah, salah benar, tapi lebih ke solusi dan apa sih imbas daripada permasalahan yang muncul, seperti itu. Selanjutnya adalah
kreativitas sebagai sumber inovasi. Kita beranjak ke poin kedua, kreativitas sebagai salah satu sumber inovasi. Sama-sama kita ketahui, maka kreativitas perlu untuk diasah dan digali dengan sebaik mungkin. Karena jika tidak digali atau ditingkatkan, sebenarnya semua orang tuh kreatif, tapi tergantung bagaimana kita mengasahnya. Kadangkala kita memiliki gagasan seperti ini, tapi kita lemah dalam implikasi atau eksekusinya. Sedangkan kita sendiri dalam rangka mengeksekusi kreativitas itu juga perlu ilmu, kan seperti itu. Beberapa peneliti menjelaskan tentang sumber dan kreativitas. Secara umum, sumber kreativitas berasal dari internal juga eksternal. Di antaranya yang menjadi sumber internal dalam kreativitas adalah motivasi. Sudah jelas, jadi dorongan dalam diri itu sangat mempengaruhi bagaimana kita mengekspresikan atau mengeluarkan apa yang sebenarnya sudah terkandung dalam diri kita. Yang kedua adalah pendidikan yang diatur secara sistematis. Dengan pendidikan dapat mengkoordinir kemampuan kita untuk dapat mengetahui sumber kreativitas dan juga menyalurkannya dengan baik. Seperti itu. Seperti yang kayak saya katakan tadi, jika semua itu tidak dilandasi oleh ilmu pengetahuan, maka ya hasilnya akan ngawur, seperti itu ya. Mungkin kalau pendapat saya. Yang selanjutnya adalah memiliki wawasan, berpikir jauh ke depan dan mengikuti perkembangan yang terbuka. Jadi kita tidak bisa loko-loko, aku pengennya seperti ini, tapi tidak memperhatikan apa yang sedang terjadi, apa yang sedang masyarakat inginkan, apa yang sedang masyarakat sukai. Jika itu tidak kita perhatikan, maka nantinya akan hambar saja, seperti itu. Dan apa yang sudah kita angankan atau pikirkan itu tidak akan tepat sasaran. Pendapat saya seperti itu. Sementara itu, sumber kreativitas secara eksternal, yakni kebanyakan atau awamnya berasal dari lingkungan di mana seseorang itu hidup, atau perilaku usaha tersebut adalah tinggal dan bersosialisasi. Jadi memang lingkungan ini mempengaruhi ya. Jadi kalau misalnya kita berada pada lingkungan yang relasi kita tuh orangnya kreatif-kreatif semua dan mendukung, ada yang memberikan saran, ada yang memberikan feedback ketika kita menyampaikan pendapat, atau di lingkungan kita tuh banyak banget orang-orang yang spontanitas berkeinginan lalu diutarakan. Nah, kita akan secara tidak langsung terstimulus lalu menyikapi hal-hal yang demikian, seperti itu. Untuk poin ketiga nanti mengenai bentuk-bentuk kreativitas dan juga inovasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Sri Wahyuningsih. Cukup sekian dari saya. Silahkan Mbak Wahyuningsih bisa dilanjutkan. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah poin C, yaitu bentuk-bentuk kreativitas dan inovasi. Kreativitas bukan hanya diperlukan dalam menghadapi kompetisi bisnis, tetapi juga diperlukan agar produk atau perusahaan itu dapat bertahan terhadap persaingan dari produk atau perusahaan lain. Bila seseorang memiliki kreativitas, artinya seseorang tersebut dapat selalu berpikir tentang perusahaan atau produk yang dimilikinya, dan akan selalu berusaha menemukan ide-ide baru agar produk atau perusahaan dapat bertahan dari persaingan dengan produk atau perusahaan lain. Bentuk-bentuk kreativitas dapat yaitu 1. Ide, sebuah pemikiran kreatif yang mengagetkan seseorang untuk menghasilkan suatu ide. Ide di sini haruslah unik dan belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ide adalah suatu pemikiran yang menciptakan solusi untuk menghasilkan masalah yang ada di masyarakat. Yang kedua adalah produk. Produk merupakan salah satu bentuk kreativitas. Hal ini karena untuk menciptakan suatu produk diperlukan suatu proses kreatif sehingga produk tersebut dapat memenuhi harapan konsumen dan terlihat berbeda dari yang lain. Yang ketiga, gagasan. Kreativitas juga dapat dituangkan dalam sebuah gagasan. Gagasan yang dimaksud merupakan gagasan untuk mengatasi masalah. Gagasan dapat disampaikan secara langsung maupun tertulis, seperti melalui buku, publikasi, dan lain-lainnya. Berbeda dengan kreativitas, inovasi itu sendiri bermakna memperkenalkan ide baru, barang baru, pelayanan baru, dan cara-cara baru yang lebih bermanfaat. Bentuk-bentuk dari inovasi itu sendiri dapat berupa 1. Inovasi produk, yaitu melibatkan pengenalan barang baru, pelayanan baru yang secara substansial meningkat. Contohnya saja telepon genggam, komputer, mobil, dan lainnya. Yang kedua, inovasi pendidikan. Inovasi juga akan berlaku dalam dunia pendidikan. Contohnya
nyata dari inovasi di dunia pendidikan adalah penerapan kurikulum anti korupsi di sekolah. Kurikulum ini tentu belum ada ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Seiring berkembangnya zaman, inovasi pada kurikulum pun dirasa perlu dilakukan. Salah satu contohnya adalah dengan dimasukkannya pendidikan anti korupsi. Yang ketiga, inovasi pelayanan publik. Sebelumnya, pelayanan publik hanya dapat dilakukan dengan tatap muka. Namun, dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat ini, pelayanan publik dapat dilakukan secara online. Yang keempat, inovasi teknologi. Inovasi di bidang teknologi saat ini berkembang dengan sangat pesat, yang membuat manusia mampu berinteraksi dengan siapapun tanpa batas. Misalnya, dengan dibuktikannya adanya sosial media seperti Facebook, Twitter, dan Instagram yang dapat menjangkau pengguna di seluruh dunia. Yang kelima yaitu inovasi kebudayaan. Budaya erat kaitannya dengan kehidupan bangsa. Inovasi dalam bidang budaya dapat berupa festival, kebudayaan, maupun festival lainnya. Contohnya saja adalah festival batik. Sekian dari presentasi dari kelompok 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.